mulai ngerasa panik, kok makin sakit gitu, kok jadi ngamuk gitu. Rasanya ya Allah, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang, apa kabar teman-teman? Udah lama nggak bikin konten, maaf ya. Oh iya, doain teman-teman Neng Bulhan sehat terus, Bang Apik sehat terus, dan semuanya sehat terus. Nah, pada nanyain apa Bang Apik? Hasil USG kemarin. USG. Udah keluar nih anaknya. Jadi ini lagi di rumahnya Neng Bulan bareng siapa ini? Ngomong. Siapa nih? Namanya siapa? Oman. Oman. Mau ngomongin. Jadi dari sebelum menikah sekitar setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu Neng Bulan itu kalau BAB itu suka keluar berdarah ya, keluar darah. Terus nyari di perutnya nyari. Makin kesini tuh perutnya sakit aja ya. Waktu awal-awal mah jarang-jarang ya, maksudnya cuman keluar darah dikit. Terus makin kesini makin sering keluar darahnya, terus perutnya makin sakit. Awalnya sih diagnosanya dari dokter ambeien ya, cuman ambeien. Kalau ambeien kan ya emang itu ya, emang ya keluar darah gitu kalau ambeien tuh biasanya. Cuman karena perutnya sakit aja kan. Takut di ususnya kan kenapa-napa gitu tuh. Makanya kita itu sama dokter gimana gitu tuh. Oh iya kan. Jadi udah selama sebulan tuh bolak-balik ke rumah sakit ya. Jadi selama waktu itu bolak-balik ke klinik tuh, akhirnya dirujuk ya ke rumah sakit di Serang. Di rumah sakit Serang tuh selama sebulan sama aja sih, cuma dikasih obat. Kita pindah tempat soalnya berisik di sana. Ya tadi tuh penjelasannya sampai ini ya, berobat jalan, dirujuk dari klinik, dirujuk ke Sariasi selama 1 bulan bolak-balik ke Sariasi. Nah, diagnosanya itu ambeien ya, wasir. Terus karena di Sariasinya nggak ada alatnya, nggak ada alat buat ngecek apa? Ya pas di Sariasi tuh kan kamunya sakit perut, dokternya nggak bisa ngasih tahu penyakitnya apa, soalnya harus diperiksa lewat alat. Sedangkan katanya alatnya harusnya pakai kolonoskopi, nggak bisa pakai USG atau USG nggak bisa, atau ronsen. Soalnya kalau ronsen sama USG kurang jelas. Jadi harus di kolonoskopi. Nah, jadi karena di rumah sakit Sariasi yang nggak ada kolonoskopi, akhirnya dirujuk di Cilegon ya, rumah sakit Krakatau Medika. Jadi kolonoskopi itu. Nah, apa sih itu kolonoskopi? Nggak, kolonoskopi. Kolon itu sebenarnya dari bahasa Inggris. Kayaknya sih usus besar ya, jadi kolon, jadi kopi. Jadi ngelihat ngelihat ke dalam usus pakai kamera, yang dimana kameranya itu masuk lewat anus. Soalnya anus kan sambung sama ke usus besar ya. Jadi nanti alatnya itu kameranya masuk ke anus, masuk ke dalam, nanti ngeliat ususnya. Panjangnya itu 160 cm teman-teman alatnya itu. Kita kan pakai BPJS ya. Kalau pakai BPJS itu nggak dibius saat proses kolonoskopinya. Cuma dokternya bilang kalau sakit bilang katanya. Nanti kalau misalnya proses tindakan kolonoskopi, kata dokternya bilang ke Neng ya, kalau sakit bilang aja katanya. Kalau pengen ini, kalau pengen ngerasa pengen ngentut apa? Pengen BAB. Ya kalau pengen BAB ataupun keluarin aja. Kentut gitu keluarin aja katanya.
Nah, sedangkan kalau di bius itu ada biaya 8 sampai 10 jutaan gitu. Enggak sih, kalau pakai BPJS tuh nggak bisa dibius. Tapi kalau bisa dibius tapi harus bayar semuanya. Jadi kalau BPJS tuh gratisnya cuma di tindakan kolonoskopinya gitu, nggak ada biusnya. Tapi kalau pengen bius harus semuanya dibayar. Kolonoskopinya, mungkin ada obat-obatnya atau gimana, semuanya bayar. Sama biusnya juga itu semuanya hampir 8 juta ya, 8 sampai 10 juta katanya. Gitu. Awalnya udah takut duluan kamu ya, maksudnya dokternya bilang kalau 160 cm ya, 160. masuk ke dalam anus 160 cm, terus katanya kalau sakit bilang aja, jadinya jadi takut duluan nengnya. Awalnya itu udah tindakan kolonoskopi pertama tuh disuruh sama dokternya, cuman Neng mundurin dulu karena butuh persiapan juga ya, jadi nggak jadi pas awal itu. Nah karena sering sakit aja perut Neng Bulan, ya udah Neng Bulan ngomong ke Bang Apik pengen di kolonoskopi aja lah, daripada nggak tahu permasalahannya ini apa gitu, penyakitnya dan obatnya juga pada nggak tahu dokternya. Jadi ya udahlah bismillah aja gitu tuh biar tahu. Nah pada akhir itu pokoknya kayak gitu aja teman-teman. Jadi kemarin itu Neng Bulan langsung hari Selasa itu langsung di kolonoskopi. Tapi sebelum operasi itu 2 hari sebelumnya minum obat itu. Jadi minum obat buat ngosongin usus atau perutnya ya. Makanya waktu itu susternya bilang sih, jangan kaget kalau minum obat ini, nantinya berak-berak. Ya selama 2 hari berak aja ya. Iya. Hari Jumatnya itu Bang Apik ngambil obat. Jadi Minggu sama Senin itu Neng Bulan minum obat. Jadi makannya itu bubur aja selama 2 hari. Jadi badan itu lemas aja, udah mau lemas, nggak suka bubur ya Neng Bulan. Ya lemas terus BAB aja kan. Pas hari Selasanya, hari hanya hari hanya itu ya Neng Bulan puasa dari pagi, berangkat dari sini habis subuh, berangkat sampai sana terus asam lambung. Iya kan Neng doa ini ya nggak makan jadi asam lambungnya kambuh juga gitu. Makanya teman-teman jaga kesehatan, makanya sehat itu mahal banget. Murah kalau pakai BPJS. Murah ya kan setiap bulannya bayar sama aja mahal. Terus gimana Bang? Jadi pas di akhirnya ya udahlah, kalau di tindakan kolonoskopi waktu itu di ruangan itu kamu doang ya sendiri ya. Masuk di ruangan itu ada 3 dokter ya, yang satu megang alat, yang satu megangin kamu, yang satu ngeliat monitor kayak layar ya. Terus kirain Apik juga harus masuk gitu ya, nemenin Neng Bulan. Taunya dia doang, taunya Neng doang yang sendirian. Makanya pas mau ganti baju kan bilang dulu kan dokter, nanti keluarganya ini ya katanya, nanti dipanggil katanya. Ini dulu Nengnya ya Nengnya dulu masuk ya, ganti baju terus ganti celana itu Neng. Ya udah kamu masuk langsung tuh ya. Iya, jadi Bang Apik di luar Neng Bulan suruh rebahan baringan itu. Jadi kayak dimasukin jeli ke anus Neng Bulan gitu tuh. Padahal udah dagdiduk dedor gitu. Perasaan campur aduk, soalnya tanpa bius kan. Ya Allah gitu tuh, ngerasain gimana rasanya gitu tuh, takut. Gimana sih namanya kulit dalam kan sensitif ya. Ada yang masuk benda asing dari luar, benda asing. Itu kan pasti apalagi nyampe dalam banget ya, nyampe usus. Ya udah langsung tindakan. Awal-awal mah nggak ngerasain apa-apa, biasa aja, sambil Neng Bulan juga ngeliatin monitornya itu kan. Jadi si kameranya itu langsung ini ke monitor. Ya? Bisa ngeliat kamu juga ya, bisa ngeliat layar. Awal-awal mah nggak sakit. Soalnya layar di samping kasur itu. Ya awal-awal mah nggak ngerasain sakit gitu tuh. Pas
pas di anus itu kata dokter, oh ini ada benjolan sedikit katanya gitu tuh. Apa itu? Hah? Ambeien. Ambeien, sama ada luka katanya di anusnya. Kamu juga ngeliat ya di layar itu? Masih Neng Wulan masih ngelihat itu, masih belum ngerasain sakit ya. Jadi pas dimasukin kamu juga ngeliat layarnya gitu, sambil dijelasin ya sama dokternya. Dijelasin. Pas ke 10 cm itu di usus Neng Wulan ada sedikit luka kayak sariawan. Akhirnya sampai di 10 cm itu ngelihat itu ya. Ada luka di usus ya. Itu masih termasuk usus besar ya? Tahu intinya 10 cm itu ada luka lah di usus Neng, semacam kayak sariawan gitu. Terus makin dalam gitu tuh si ininya kameranya. Neng mulai ngerasa panik, kok makin sakit gitu tuh. Awalnya cuman bilang dok sakit gitu tuh. Pas nggak tahu keberapa sentimeter alat ini masuk, itu parah banget. Neng Wulan sampai teriak-teriak, sampai dipegangin dokternya kan ada 3, jadi si ceweknya megangin perut Neng Wulan, yang cowoknya megangin megangin kaki Neng Wulan gitu. Suami belum datang gitu, belum boleh masuk, jadi ngamuk gitu. Rasanya ya Allah, jadi napas ini udah kayak sesek gitu ya. Mungkin ini fisik Neng Wulan ya, beda-beda orang. Kalau fisiknya yang kuat mungkin nggak ngerasa sakit, karena Neng Wulan itu bisa ditahan ya. Iya, benar-benar sakit banget. Kolonoskopi tanpa bius itu, ini sekalian dibius aja kan. Itu pun belum seluruhnya masuk ya? Itu belum seluruhnya belum masuk. 160? Belum, itu cuman kayak 90 ke 120 sih? 160 yang jadi kayaknya 30 cm gitu yang masuk. Itu yang sebelah kiri udah gitu, usus sebelah kiri udah dicek, cuman sebelah kanan itu belum, karena yang bulan kan itu muter ya ususnya ke atas. Berarti udah nyampe atas kali? Udah. Jadi pas di atas itu alhamdulillah hasilnya normal, tapi di sebelah kanan kan belum tahu keadaannya, karena Neng Wulan udah sakit duluan. Jadi dokter juga nyaranin ke kita ya udah berhenti gitu tuh, nggak diterusin. Kalau misalkan kita ngerasa udah nggak kuat, dokter juga nggak bakal dilanjutin. Itu pun sakitnya teriak-teriak ya, maksudnya kayak meringis ya kamunya? Iya. Makanya pas akhirnya karena Api kan di luar tuh, dokternya bilang keluarganya Siti Komaria. Pas Apik masuk kirain belum dimasuki, maksudnya kirain lagi siap-siap, taunya kamu udah teriak-teriak itu kan. Sakit. Udah gitu-gitu lah. Itu udah lagi pas masih udah nyampe dalam tuh kayaknya. Cuma ya akhirnya ngomong dokternya ini karena kesakitan, jadi nggak bisa dilanjut. Harusnya sih masih bisa masuk ke dalam, maksudnya masih ada lah gitu. Cuma ya udahlah karena kesakitan jadi nggak bisa lebih dalam lagi lah gitu. Ya kan batasnya sampai usus buntu kan. Jadi belum sampai ke usus buntu. Sedangkan kamu dulu pernah usus buntu ya? Oh iya, Neng Wulan dulu pernah operasi usus buntu juga pas kelas 2 SMA, masih di pondok itu, karena sering makan mie, guys. Makanya khawatirnya pas di kolonoskopi itu takutnya ada luka lagi di usus buntu. Cuma karena Nengnya udah kesakitan pas lagi di kolonoskopi, jadinya nggak bisa ngeliat ya di bagian itunya ya. Nah ini teman-teman, Neng Wulan juga mau ngasih tahu, oh ya teman-teman, ini hasil Neng Wulan. Mana? Nah ini hasil kolonoskopi Neng Wulan. Alhamdulillah di sini normal semua. Terus ileum itu tidak masuk semua, atau Neng Wulannya nyeri, jadi nggak tahu ini. Ya gitulah teman-teman. Alhamdulillah jadinya Neng Wulan. Mudah-mudahan sih di bagian dalam nggak kenapa-napa ya, maksudnya di bagian sebelum itu nggak ada luka ya, mudah-mudahan, karena kan nggak bisa nyampe lihat sampai situ,
Cuma yang terlihat sih dari hasil kolonoskopi kemarin tuh normal ya, maksudnya cuma ada luka sedikit di bagian usus ya. Itu pun cuman satu doang kayaknya. Kecil, makanya sariawan gitu teman-teman. Jadi kayak ibaratkan mulut mungkin ya, suka makan pedas gitu kan ada sariawan. Usus juga ternyata kayak gitu ya, kayak ada sariawan gitu warna putih. Mungkin keseringan makan pedas. Iya, mungkin sikat gigi kegigit kan bisa sariawan, itu juga kegigit kayaknya. Canda terus. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang enggak di bagian yang tidak terlihat tuh mudah-mudahan nggak ada lukanya ya, mudah-mudahan. Soalnya secara keseluruhan juga yang terlihat itu lukanya cuma satu doang ya, kecil, mah itu juga kecil. Itu pun kata dokternya katanya ini udah mulai membaik ya, nggak parah lagi. Dokternya juga ngomong sih ini juga nggak tahu nih kenapa, kata dokter itu pas ngasih lihat luka di kameranya itu. Jadi udah sampai situ teman-teman, hasilnya itu mungkin cuma setengah perjalanan dong ya kameranya itu ya. Tapi ya kelihatannya sih bagus. Akhirnya nanti tanggal 12, seminggu setelah itu ya nanti harus kontrol lagi. Cuma belum ada obatnya nih teman-teman, katanya ya nggak tahu ya, mungkin BPJS kali ya, belum ada obatnya. Jadi ada luka di bagian usus. Cuman ya bingung juga sih, Apik juga searching masalah kayak masalah radang usus gitu, penyebabnya apa. Ternyata ya nggak secara pasti juga katanya radang usus terjadi. Dan obatnya juga ya ada sih obatnya, cuman kayak itu mah masalah daya tahan tubuh gitu. Cuma ya Apik mah bukan dokter ya, jadi nggak ngerti juga sih. Terus kayak harus pantang ini pantang itu, aduh di internet membingungkan. Harus makan apa dong? Jadi mungkin sampai situ aja teman-teman. Neng bulannya udah capek ini videonya katanya. Jadi ya mohon doanya aja teman-teman, semoga Neng bulan nanti makin sehat, makin fit badannya, makin sehat bugar badannya. Ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada penyakit kayak gitu lagi. Mudah-mudahan sehat-sehat, nggak ada penyakit lagi teman-teman. Aduh, kalau udah ada penyakit tuh ya, ngeliat orang sehat itu berharga sekali ya. Sudah apa sih? Justru ternyata sehat itu mahal ya. Ibaratkan kata, lupa gimana ya ibaratnya. Jadi ada teman-teman, sehat itu mahal, sakit juga percuma pakai BPJS sekarang banyak. Nggak boleh bis ini, nggak boleh itu, obatnya juga kadang kurang manjur, percuma pakai BPJS. Tapi udahlah, mudah-mudahan kedepannya yang bulannya sehat. Ya diulang-ulang lagi nih. Jadi udahlah, mudah-mudahan lagi. Selesai. Tadi baru diulang lagi. Jadi ya udahlah teman-teman. Tadi berapa kali ngomong udah ya. Jadi lagi. Jadi ya udahlah. Mudah-mudahan. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan kita semua yang nonton dan juga Apik dan yang bulan sehat-sehat, dan yang nonton juga ini semoga udah jelas penjelasannya. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas yang tadi kita jelasin, komen aja, tanya-tanya, nanti kita jawab. Kalau kita nggak bisa jawab ya serahin aja sama yang Google, tanya Google. Jadi udah teman-teman, mungkin sampai di sini. Kalau udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.